Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi anak usia dini yang bermain dan belajar. Yang sebelum itu, kami yang beranggotakan saya sendiri, Maudi Dina Rahma, dengan NIM 2402-2097. Selanjutnya ada Witri Ramadhani dengan NIM 2402-2127. Lalu ada Yana Natalia Sendiri dengan NIM 2402-2173. Lalu ada Nafisi Rahmi dengan NIM 2402-2056. Lalu ada Salih Pemerintah Nabi dengan NIM 2402-2161. Selanjutnya ada Fiona dengan NIM 2402-2117. Dan yang terakhir ada Fauzia dengan NIM 2402-2010. Baiklah, untuk latar belakang dari pembahasan kami kali ini yang akan disampaikan oleh Fauzia kepada Fauzia di persilakan. Bentar. Baik, terima kasih moderator. Sosial ini yang berkualitas memiliki dampak positif signifikan terhadap perkembangan anak, termasuk kemampuan kognitif, keterampilan sosial, dan tingkat emosional yang lebih stabil. Namun, masih banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang belum memenuhi standar lingkungan yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan PAUD yang sehat, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Kepada moderator. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalamnya mengenai hakikat lingkungan sehat yang akan dijelaskan oleh Sherly. Kepada Sherly, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi anak. Lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi anak usia dini bukan sekedar latar fisik tempat bermain dan belajar. Dia merupakan sistem terpadu yang mengaruhi perkembangan biologis, kognitif, sosial, emosional, dan moral anak. Dari perspektif ekologi perkembangan Bronfenbrenner, perkembangan anak terjadi dalam lapisan-lapisan lingkungan yang saling berinteraksi. Hubungan antar penjaga dan guru, ekosistem dan mikrosistem, sehingga kualitas lingkungan langsung di sekitar anak, seperti rumah, kelas, taman bermain, akan berdampak besar pada trajektori perkembangan jangka panjang. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya mengenai komponen keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang harus ada di dalam kelas yang akan disampaikan oleh Yana. Kepada Yana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan yang bagian komponen keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang harus ada di dalam kelas. Menurut Kurniasi, 2024, menata ruang kelas adalah komponen kunci untuk menjadikannya tempat yang nyaman bagi para siswa. Untuk belajar, kenyamanan, fokus, dan antusiasme untuk belajar dapat sangat dipengaruhi oleh pengaturan fisik ruang kelas yang rapi dan teratur. Misalnya, pengaturan tempat duduk kelompok atau lingkungan dapat mendorong siswa untuk berbicara serta aktif dan bekerja sama. Sebaliknya, pengaturan tempat yang terlalu sempit atau tidak terorganisir dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan semangat belajar. Alat-alat permainan harus dicek kondisinya secara rutin, dipasang dengan kokoh, dan memiliki jarak yang cukup untuk menghindari kecelakaan. Guru harus memonitor anak agar tidak terjadi perilaku agresif dan menjaga keselamatan saat bermain. Menurut Mulyansa, tahun 2012 menekankan bahwa area bermain luar harus memungkinkan anak melakukan aktivitas motorik asar secara aman dengan kondisi alat yang menantang namun aman. Pertama, lokasi area bermain harus aman dan terlindungi dari potensi bahaya. Misalnya, area tersebut harus dikelilingi pagar untuk mencegah anak keluar dari pembatas aman serta melindungi dari lalu lintas kendaraan atau bahaya eksternal lainnya. Selain itu, area harus bebas dari benda berbahaya seperti listrik terbuka, debu, dan benda tajam agar anak dapat bermain dengan tenang dan aman. Keamanan di area luar kelas berkaitan dengan bagaimana lingkungan tersebut dapat melindungi anak dari risiko kecelakaan serta tindakan yang tidak diinginkan. Jarak antara alat permainan harus cukup untuk menghindari tabrakan antara anak saat bermain. Pengawasan oleh guru atau pengasuh sangat penting dan harus dilakukan secara kontinu untuk memastikan anak-anak tidak melakukan aktivitas berbahaya. Sekolah harus memiliki SOP atau Standar Operating Procedure untuk keadaan darurat, termasuk evakuasi cepat dan penanganan cedera, serta fasilitas P3K yang memadai. Semua ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan sekolah yang tidak hanya aman secara fisik,
tetapi juga sehat dan nyaman secara psikologis bagi anak-anak dan seluruh warga sekolah. Kebersihan area juga harus dijaga agar anak-anak merasa senang dan sehat selama beraktivitas. Material yang digunakan pada alat dan fasilitas harus tahan lama serta mudah dibersihkan agar selalu terjaga kondisi dan keestetika lingkungannya. Dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan ini, anak-anak dapat belajar dan bermain dengan optimal, bebas dari rasa takut maupun ketidaknyamanan, sekaligus mendukung perkembangan fisik dan sosial mereka secara menyeluruh di luar kelas. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila. Kita masuk kepada materi mengenai setting lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman bagi anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Witri. Kepada Witri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang setting lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor terpenting yang memengaruhi perkembangan anak usia dini maupun usia sekolah, yang dimana setting lingkungan sekolah merupakan sehingga mendukung seluruh aspek perkembangan anak baik fisik, emosional, sosial, maupun kognitif dalam suasana yang menyenangkan dan bebas dari ancaman. Lingkungan sekolah terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu lingkungan sekolah yang sehat. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang memiliki fasilitas yang mendukung kesehatan fisik dan mental anak. Lingkungan sekolah harusnya yang pertama yaitu seperti bersih dari sampah, bebas genangan air yang menjadi sarana nyamuk. Yang kedua, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup di ruangan kelas. Yang ketiga, menyediakan sarana kebersihan yaitu seperti WC, tempat cuci tangan dan sabun di tempat sampah dan tempat sampah yang memadai. Yang ketiga, yang keempat, menyediakan air minum yang bersih dan sehat. Yang terakhir, menyediakan makanan yang bergizi dan kantin sekolah. Lingkungan yang sehat akan membantu anak terhindari dari penyakit menular, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membentuk kebiasaan hidup bersih sejak usia dini. Terus yang kedua, lingkungan sekolah yang aman, yang dimana lingkungan yang aman berarti sekolah terbebas dari potensi bahaya fisik maupun psikologis yang dapat mengancam anak. Lingkungan aman yaitu yang pertama, desain gedung yang kokoh dan sesuai standar keselamatan. Anak tidak ada kabel terbuka atau lantai yang licin. Yang kedua, area bermain dilengkapi dengan alat permainan yang sesuai standar keselamatan, yang dimana permainan tersebut tidak ada yang tajam, tidak berkarat, ukurannya sesuai usia anak. Yang ketiga, adanya pengawasan guru dan tenaga pendidik anak usia di saat bermain. Yang keempat, sekolah memiliki prosedur tanggap darurat untuk kebakaran atau saat gempa dan bencana lainnya. Yang terakhir, lingkungan sosial yang aman dari perlindungan seperti bully, kekerasan, dan lain-lainnya. Lingkungan yang aman akan membuat anak merasa terlindungi sehingga ia bisa belajar tanpa rasa takut dan dapat mengeksplorasikan lingkungannya dengan percaya diri. Yang terakhir, lingkungan sekolah yang nyaman. Kenyamanan adalah faktor psikologis yang penting untuk mendukung proses belajar anak, yang dimana lingkungan yang nyaman yaitu seperti ruangan kelas tertata rapi, bersih, dan memiliki dekorasi yang menarik serta sesuai dengan usia anak tersebut. Dan ada ruangan yang cukup untuk bergerak, bermain, dan berinteraksi, beserta suasana kelas yang hangat dan menyenangkan, guru ramah dan responsif. Adanya area hijau atau tanaman yang membuat suasana lebih segar dan menenangkan bagi anak. Yang terakhir, peralatan dan pintu furniture, meja atau kursi disesuaikan dengan tinggi badan anak. Lingkungan yang nyaman akan meningkatkan motivasi belajar anak, membuat anak merasa senang berada di sekolah tersebut, dan menumbuhkan sikap positif terhadap belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen pertolongan pertama bagi anak yang cedera dan sakit di sekolah. Sekolah merupakan lingkungan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Di dalamnya, anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Namun, aktivitas anak usia dini yang penuh dengan gerakan eksploratif seringkali menimbulkan risiko cedera seperti terjatuh, terbentur, tergores, hingga mengalami keluhan sakit mendadak seperti demam, pusing, atau muntah. Oleh karena itu, manajemen pertolongan pertama menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan anak saat berada di sekolah.
Pertolongan pertama diartikan sebagai tindakan segera yang diberikan kepada seseorang yang mengalami cedera atau sakit mendadak sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Menurut American Academy of Pediatrics 2019, pertolongan pertama bagi anak usia dini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa anak, mencegah kondisi yang lebih parah, membantu proses pemulihan. Dalam konteks sekolah, pertolongan pertama bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga guru, pendidik, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Adapun menurut Jaktinas 2018, prinsip utama dalam manajemen pertolongan pertama di sekolah meliti yang pertama ada kesiapsiagaan. Peralatan sederhana seperti kotak P3K yang lengkap, peralatan medis dasar, serta pedoman prosedur penanganan cedera dan sakit. Selain itu, guru maupun tenaga pendidik perlu dibekali dengan pelatihan dasar pertolongan pertama agar mampu memberikan bantuan dengan cepat dan tepat saat mengalami keadaan darurat. Yang kedua ada kecepatan dan ketetapan. Kecepatan dan ketepatan adalah prinsip yang saling melengkapi dalam pertolongan pertama. Tindakan harus dilakukan segera setelah anak mengalami cedera atau sakit, karena waktu sangat menentukan keberhasilan penanganan. Misalnya ketika seorang anak mengalami pingsan, guru harus segera mengambil langkah yang benar, bukan hanya menunggu hingga kendaraan berhenti dengan sendirinya. Yang ketiga ada keamanan. Prinsip keamanan menekankan bahwa pertolongan yang diberikan harus aman, baik bagi anak yang ditolong maupun bagi penolong. Dengan menjaga keamanan ini, pertolongan pertama tidak hanya menolong secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman sehingga anak tidak merasa takut atau trauma saat menerima bantuan. Yang keempat ada koordinasi. Koordinasi dalam prinsip penting dalam memastikan penanganan anak sakit atau cedera berjalan menyeluruh. Guru sebagai penolong pertama perlu bekerja sama dengan pihak sekolah, tenaga kesehatan, dan orang tua untuk memberikan tindakan lanjut yang tepat. Dengan demikian, prinsip dasar manajemen pertolongan pertama di sekolah menunjukkan bahwa penanganan anak yang cedera atau sakit tidak cukup hanya dilakukan secara spontan, tetapi harus terencana dan terstruktur. Kesiapsiagaan diperlukan agar sekolah memiliki fasilitas, prosedur, dan tenaga yang mampu memberikan pertolongan segera. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci keberhasilan karena semakin cepat dan tepat tindakan diberikan, semakin besar pula peluang anak untuk pulih tanpa komplikasi. Dengan penerapan keempat prinsip ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ana. Kita masuk kepada tema dari selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, di mana kesimpulannya yaitu lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman merupakan faktor fundamental dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini di sekolah. Lingkungan tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tapi juga mencakup aspek psikososial dan pedagogis yang saling berkaitan. Lingkungan yang sehat memastikan anak terlindung dari penyakit melalui kebersihan, sanitasi, ventilasi, serta pencahayaan yang memadai. Lingkungan yang aman mencakup pencegahan bahaya fisik maupun psikologi dengan menyediakan fasilitas sesuai dengan standar keselamatan, pengawasan yang optimal, serta kebijakan perlindungan dari kekerasan maupun perundungan. Sementara itu, lingkungan yang nyaman memberikan rasa betah dan motivasi belajar melalui tata ruang yang rapi, dekorasi yang menarik, interaksi yang hangat, serta adanya ruang terbuka hijau. Lalu itu yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.